Oke, selamat siang untuk pertemuan keempat pada sesi statistik, yaitu tentang ukuran pemusatan dan persebaran data. Nah, seperti telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa untuk kategori atau jenis data ya kalau di dalam SPSS itu dikategorikan dalam 3, yaitu apa? Data skala, kemudian data nominal, ya kan? Oke. Kemudian yang ketiga adalah data ordinal. Nah, di dalam beberapa jenis data itu, ya nanti bisa kita sajikan kan seperti itu ya. Bisa kita sajikan dalam penyajian data dalam bentuk tabel maupun grafik. Nah, tentunya dari dua pilihan itu, baik tabel maupun grafik, kita bisa memilih ya mana yang terbaik. Apakah dengan misalkan saja data nominal itu bagus kita gunakan dengan grafik atau dengan tabel. Maka di situ kita harus bisa memutuskan ya mana yang akan kita gunakan. Nah, di dalam banyak data yang kita dapatkan dari hasil survei, begitu ya, dipelajari di bab 2, yaitu survei, sampling, baik probability maupun non-probability. Di situ data yang kita dapatkan nanti kita bisa tampilkan dalam 2 yang disebut dengan data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Ya. Nah, ada beberapa ukuran di dalam data, yaitu disebut dengan ukuran pemusatan data, lalu ukuran persebaran data. Kenapa ada 2 ini? Ya, kalau kita melihat satu sekelompok data, maka di situ kita pasti akan melihat di mana titik kumpulnya, begitu ya. Kemudian seberapa besar ya titik kumpul itu, sebutlah kita melihat sesuatu benda, begitu ya. Kita melihat seseorang ya, maka mana yang menarik, maka itu disebut sebagai pusat ukuran pemusatannya. Nah, apabila kita mengamati benda tersebut ya, misalkan kita bertemu dengan seseorang ya, maka kita akan melihat ukurannya ya, seberapa tinggi, seberapa lebar ya. Nah, itu adalah ukuran persebaran. Nah, ukuran-ukuran di dalam statistik ya, ukuran di dalam statistik ini kalau di dalam pemusatan data ada min, median, modus, kuartil, desil dan persentil ya. Sedangkan kalau persebaran ini ada ring, standar deviasi, kuartil, desil dan persentil. Nah, untuk data yang belum dikelompokkan ya tadi rata-rata ya, rata-rata itu masuk ke dalam kategori ukuran pemusatan ya. Rata-rata ini bisa dinotasikan dengan X bar ya, ini kurang 1 di sini tentunya seperti ini ya. Seperti ini X bar. Oke. X bar sama dengan mu ya. Mu ini huruf Latin ya, di mana menotasikan min ya. Jadi menotasikan bacanya adalah min, mian. Adalah 1/n kali sigma XI ya, sama dengan 1/n kali X1 ditambah X2 tambah dan seterusnya sampai Xn tergantung banyaknya data. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, ini rata-rata ukur geometri. Ini memang jarang digunakan, yang paling sering adalah rata-rata hitung standar ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga ada rata-rata harmonis, ini sudah terboboti. Kemudian rata-rata tertimbang ya, ini mempunyai suatu bobot tersendiri juga ya, selain harmonis tadi. Nah, yang kelima ini disebut dengan median. Ya, median itu apa? Ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah. Ya, jika data itu diurutkan menurut besarnya. Jadi harus diurutkan dulu, maka posisi tengahnya itu disebut dengan median. Ya. Nah, ini bisa kita bedakan jika N datanya ganjil, jika N datanya genap. Ya, kalau N datanya ganjil, maka mediannya itu adalah X plus 1. Misalkan saja ada 5 data, maka X
K-nya ini kan berarti 2 kali 2 tambah 1 ya, maka di sini X3 ya. Kalau N-nya genap, nah ini maka setengah-setengahnya ya, setengah antara data ketiga ditambah data keempat. Oke, kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul, nanti di SPSS itu bisa kita langsung tentukan ya untuk modusnya seperti apa. Kemudian kuartil, ya kuartil ini membagi 4. Kalau median tadi membagi 2, kalau kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian. Misalkan saja seperti ini ya. Oke, ini seperti ini nih tengahnya, maka ini Q2 ini sebutannya atau median, oke. Kemudian yang di sini ini adalah Q1, yang di sini adalah Q2 ya. Yang di sini apa? Minimal. Kemudian di sini adalah maksimal data ya. Sudah diurutkan. Nah, di antara data ini ya, jarak antara data ini sampai data ini disebut dengan ring atau jangkauan. Iya, gitu ya. Ring atau jangkauan. Oke, saya kira seperti itu ada yang ditanyakan. Kalau tidak, ini kita lanjutkan kembali. Desil ini membagi menjadi 10 bagian, persentil ini membagi ke dalam berapa persen itu? 100 ya. Itu tadi untuk data min, median, modus ya, ukuran pemusatan dan persebaran data yang mana nanti bisa kita di dalam perhitungannya menggunakan beberapa tool ya, baik Excel, baik menggunakan SPSS ya. Ini ya untuk beberapa jika kita menggunakan Excel ini sebagai ilustrasi ya, nanti kita bisa mempraktekannya di dalam praktikum ya. Nah, kemudian yang kedua adalah data yang sudah dikelompokkan. Data yang sudah dikelompokkan itu seperti apa? Coba kita lihat di sini. Hanya untuk menghitung rata-rata ini adalah X bar sama dengan sigma. FI kali MI dibagi sigma M. M-nya adalah nilai tengah, F-nya adalah frekuensi. Ya, mediannya ditentukan dengan rumus seperti ini. Nah, contoh atau ilustrasi untuk data yang dikelompokkan itu seperti ini ya. Jadi datanya ini ada namanya kelas-kelas ya, kemudian di sini interval ya. Ini interval. Ini I ya. Lalu di sini K ya. K-nya berarti kan ada 1, 2 ya kan, 3, 4, 5, oke, 6, 7 ya, ada 7K. Kemudian di sini ada frekuensinya, ini FI, oke. Kemudian di sini ada notasi prosentasenya. Ya. Nah, dari sini nanti bisa kita tentukan untuk model datanya. Ya, kita tentukan untuk baik histogram maupun tabel. Ya. Nah, modus tadi min, median, lalu di sini modus. Nah, modusnya nanti bisa ditentukan dengan rumus ini. Kita tentukan tepi bawah, tepi atas kelas. Kemudian untuk selanjutnya ada fraktil. Ya, fraktil itu apa? Nilai data yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Ya, kuartil, kemudian desil ya sama antara data yang belum dikelompokkan dan yang sudah dikelompokkan. Bedanya adalah di rumusnya ini ya, rumus penentuannya. Oke, silakan nanti ditentukan ini ya untuk tugasnya ya, kalian coba untuk mengerjakan tabel distribusi frekuensi, poligon, ukuran pemusatan data dan didiskusikan ya, karena kita bersifat diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif dan berdasarkan
case-case ya. Oke, sekian untuk materi pada sesi hari ini. Selamat belajar, semoga bisa memberikan manfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.